proyek. Rapat, padat, dan kumuh. Jemuran centang perenang, bocah-bocah lusuh, dan rumah-rumah petak bertambal seng menghiasi pemandangan. Inilah potret kawasan Bukit Duri, salah satu perkampungan padat penduduk di belantara beton ibu kota Jakarta. Kampung Bukit Duri, Tebet, Jakarta Selatan terletak di pinggir Sungai Ciliwung. Saat musim hujan tiba, banjir pun selalu melanda. Sejak era 80-an, berbilang upaya perbaikan kawasan sudah digulirkan. Berbagai langkah penanggulangan banjir telah disusun. Rencana relokasi warga ke tempat lain juga sudah sering disuarakan pemerintah. Namun, semua masih belum mampu mengubah wajah kumuh Bukit Duri. Kini pemerintah Provinsi DKI Jakarta kembali berencana menata bantaran Sungai Ciliwung, termasuk kawasan Bukit Duri. Memang di titik itu dari Manggarai sampai ke Kampung Melayu, penggal itu lebih kurang 4 kilo, hampir 4 kilometer. Itu kita akan dibantu oleh pemerintah pusat. Sebenarnya rencana penataan bantaran Sungai Ciliwung sudah bukan barang baru bagi warga Bukit Duri. Ya dulu mau digusur untuk taman, jadi taman itu kan proper. Untuk ditambahkan pelebaran jalan itu dari dulu memang, tapi sampai sekarang belum terjadi. Terminal Terpadu waktu itu kan digusur, itu sering ada, tapi udah nggak kaget lagi, warga saya tuh nggak kaget gitu. Pemerintah Kota Jakarta kini berencana melebarkan bantaran sungai. Padahal bagi warga penghuni bantaran sungai, rencana pelebaran bantaran Sungai Ciliwung berarti mereka bakal digusur. Ade, warga Bukit Duri yang telah bertahun-tahun tinggal di bantaran Kali Ciliwung, mengaku telah mendengar rencana pemerintah itu. Yang di koran kata dari Kampung Melayu sampai Manggarai, antara Kampung Pulau, Kampung Bukit Duri, Kampung Tanah Rendah yang kemarin tuh, nah di daerah situ ya habis katanya, itu di koran. Kalau ya jadi, ya sama ikutin aja, ikutannya orang, ya orang masa orang renovasi dipindahin terus kita enggak kan nggak mungkin. Proyek penataan bantaran Sungai Ciliwung adalah bagian dari rencana besar penataan Kota Jakarta. Untuk menyukseskannya, beberapa instansi pemerintah dilibatkan. Tanggal 9 Februari tahun ini juga ada konferensi pers bersama dari Gubernur DKI, kemudian ada Menko Kesra, ada Menteri Perumahan Rakyat, ada juga dari PU, tapi ada juga dari Menhankam. Itu membuat konferensi pers gabungan yang intinya mengumumkan rencana pemerintah untuk menata daerah bantaran Sungai Ciliwung diperlebar menjadi 50 meter. Jadi dari as atau poros sungai itu 25 ke kanan, 25 ke kiri. Meski ribuan warga dipastikan bakal tergusur, pemerintah ternyata belum mensosialisasikan rencana penataan bantaran Ciliwung secara resmi. Pemerintah memastikan rencana penataan bantaran Sungai Ciliwung bakal bermanfaat bagi rakyat. Pemerintah juga mengklaim punya segepok alasan kuat untuk menggulirkan proyek. Untuk sekian kalinya, pemerintah DKI Jakarta berencana menata pinggiran Sungai Ciliwung, khususnya yang melintasi Kampung Bukit Duri. Sayangnya, seperti rencana penataan sungai sebelumnya, rencana penataan sungai
oleh pemerintah DKI Jakarta kali ini yang rencananya melibatkan sejumlah instansi, informasinya masih belum jelas diterima oleh warga Bukit Duri. Tak hanya lingkungan yang kumuh, padat dan pengap, banjir juga melengkapi kisah muram kawasan Bukit Duri. Setiap musim hujan tiba, luapan air Sungai Ciliwung senantiasa menyambut warga. Bukit Duri itu masuk di wilayah Jakarta Selatan, Tebet Jakarta Selatan. Sedangkan Kampung Pulo itu sebuah kelurahan di Kampung Melayu masuk dalam Jakarta Timur. Ini adalah dua daerah bantaran sungai yang berseberangan Sungai Ciliwung. Dan saya sendiri mengalami betapa benar bahwa itu adalah wilayah yang dikategorikan sebagai daerah padat penghuninya. Ini lingkungan miskin urban, kebanyakan sektor informal dengan ekonomi survival yang menurut saya luar biasa. Banjir sudah sedemikian akrab, namun warga Bukit Duri seolah tak peduli. Bahkan ketika banjir besar melanda dan seluruh bantaran Sungai Ciliwung tenggelam, mereka pun tetap bertahan. Ya kalau banjir besar itu memang 5 tahun sekali. Dari 96, 2002, 2007. Itu sampai ke atas-atas loteng itu warga kebanjiran. Itu 6 meter sampai 7 meter dari permukaan air kali. 1 bulan lah bisa ngungsi itu. Banjir besar 5 tahunan selalu mengubah kawasan bantaran Ciliwung menjadi lautan. Karena tak bisa lagi bertahan di rumah yang sudah tenggelam, kadang warga harus mengungsi berbulan-bulan. Kalau 2002 itu banjirnya paling lama sampai 3 bulan. Itu betul-betul nggak bisa bergerak deh, nggak bisa nyari duit, ada tenda aja jadi. Bahkan nungguin dari yang orang-orang ngirim tuh seperti mbako, makanan itu sampai nggak kemakan itu. Mengatasi banjir Jakarta secara tuntas saat musim hujan adalah pekerjaan yang nyaris mustahil. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta hanya bisa mengontrol banjir. Maklumlah, ada 13 sungai yang mengalir di ibu kota. Salah satunya Sungai Ciliwung yang membelah Kampung Pulo dengan Bukit Duri. Masyarakat harus sadar bahwa kalau dia bermukim di dalam badan sungai, itu adalah satu hal yang disadari kalau badan sungai tersebut akan kena banjir kalau curah hujannya tinggi. Kalau terjadi banjir di situ, masyarakat jelas akan kebanjiran. Berbagai instansi sepakat banjir di ibu kota harus dikendalikan. Selain proyek banjir Kanal Timur, pembenahan bantaran sungai juga menjadi program andalan. Jadi untuk sungai-sungai, 13 sungai tadi, tentunya kita akan menjaga supaya lebar kali masing-masing kali itu bisa cukup untuk menjadi alat pengendali banjir, termasuk dalamnya. Jadi kita juga akan mengeruk, seperti sebentar lagi kan kita akan ada program pengerukan kali secara serentak. Pengerukan dasar sungai adalah salah satu program pengendalian banjir. Sayang, program pengerukan sungai belum bisa mengatasi ancaman banjir. Kini pemerintah pusat maupun pemerintah DKI Jakarta menggadang-gadang program penataan bantaran Sungai Ciliwung menjadi resep ampuh untuk menanggulangi banjir di ibu kota secara signifikan. Tapi, seperti apa program penataan Sungai Ciliwung hingga kini masih menjadi tanda tanya. Sungai Ciliwung khususnya dari kawasan Condet hingga Manggarai memiliki persoalan yang hampir sama. Maka untuk tahap awal, penataan bantaran Sungai Ciliwung akan dilaksanakan di areal sepanjang 18,9 km ini. Jembatan Bang sampai dengan Tujuan Manggarai itu adalah sepanjang 18,9 km. Nah, karakteristiknya di sama, masyarakat banyak yang tinggal di bantaran, sungai menjadi menyempit, kemudian fungsi sungai berkurang,
banyak endapan sampah di situ, sedimentasi menjadi naik, sehingga air hujan yang masuk ke dalam sungai itu meluap ke kiri kanan. Itu yang menyebabkan banjir dan kapasitasnya berkurang. Khusus untuk penataan bantaran Sungai Ciliwung yang melintasi kawasan Bukit Duri, Kampung Melayu, dan Manggarai, ada 3 institusi yang terlibat. Masing-masing adalah Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Perumahan Rakyat, dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Dari Manggarai ke utara itu relatif sudah tertata. Nah, kemudian kita perlu dari Manggarai ke arah hulu, itu ke Kampung Melayu. Memang sebaiknya menata itu dari hilir dulu ke hulu gitu. Sambil juga di hulu tapi dikendalikan gitu ya, jangan sampai rusak. Badan sungai yang ada di situ akan jadi lebarnya 50 meter dan ditambah jalan inspeksi kiri kanan adalah 7,5 sehingga yang badan bersih akan dilakukan adalah sekitar 70 meter. Warga bantaran Sungai Ciliwung sebenarnya sadar kampung yang selama bertahun-tahun mereka tinggali suatu saat pasti akan digusur demi penataan Sungai Ciliwung. Sebenarnya masyarakat tidak pernah ada yang menolak untuk perbaikan sungai, terutama penggalian sungai. Pelebaran pun kalau masuk akal, misalnya 5 meter, 10 meter, mereka tidak keberatan. Warga Bukit Duri juga masih bisa menerima rencana pemerintah, meski konsekuensi penerimaan ini berarti penggusuran rumah tinggal mereka. Persoalannya, kemana 1.830 kepala keluarga penghuni bantaran Sungai Ciliwung di kawasan Bukit Duri akan dipindahkan? Dalam proyek penataan Sungai Ciliwung, Kementerian Perumahan Rakyat bertanggung jawab menyediakan rumah bagi warga penghuni bantaran sungai yang rumahnya terkena proyek. Sekarang Pemda DKI siap merelokasi, tapi penampungannya belum ada. Nah, jadi ini tugas kita. Menpora dulu yang kerja, ya kan, bikin terobosan, ya kan, kita lakukan secara bertahap. Karena panjang sungai yang akan dinormalisasi itu sekitar 18 km. Kementerian Perumahan Rakyat berencana ribuan warga penghuni bantaran Sungai Ciliwung bakal direlokasi ke rumah susun sewa atau rusunawa yang akan dibangun. Enggak, ini dananya APBN, semuanya APBN. Kita yang sudah turun tahun ini ya, sudah turun 600 miliar. Dalam proyek pembangunan rusunawa, Menteri Perumahan Rakyat mengaku tak hanya akan sekedar memindahkan warga. Bangunannya itu yang akan dibangun harus juga memenuhi jumlah 30.000 kakak. Nah, bangunan yang bisa dibangun sebanyak itu hanya bisa dilakukan di Berlan. Nah, dan itu berdekatan dengan Sungai Ciliwung. Dan warga itu pasti tidak menolak karena perekonomian mereka, gaya hidup mereka, sosial mereka itu di bantaran Sungai Ciliwung. Sistem sewa yang diterapkan pada program Rusunawa terdengar cocok untuk warga bantaran Sungai Ciliwung. Apalagi sebagian besar dari mereka berasal dari golongan ekonomi menengah ke bawah. Sayang, gara-gara sosialisasi program belum jalan, warga pun ragu. Pengetahuan saya kan tahu persis warga saya. Mungkin mereka nggak mampu lah. Kalau memang itu dipindahkan ke Rusunawa, sementara dia harus bayar untuk pengurusan rumah rusunnya, terus bayar listrik, macam-macam transportasi, rasa nggak mampu. Nggak akan mampu, saya bilang. Banyak tuh rata-rata nggak akan mampu. Keraguan warga pada kesesuaian program rumah susun adalah hal yang wajar. Sebab banyak program rumah susun yang dicanangkan pemerintah akhirnya tidak tepat sasaran. Kita lihat saja di Marunda, gagal total. Tapi itu yang ditawar-tawarkan. Padahal di sana air juga tidak ada. Sudah gitu harus sewa. Di Berlan ini, itu sewanya 300 per bulan. 300.000 per bulan. Lalu belum dengan listrik, belum dengan air, belum dengan lain-lainnya. Itu kalau dihitung total, warga harus punya gaji atau honor sebulan itu antara 2 juta atau 2.500.000.
Berbagai contoh kegagalan program rumah susun pemerintah memacu warga menggandeng berbagai pihak. Konsep pemukiman layak huni yang cocok dengan wilayah bantaran sungai lalu dirancang. Memang sudah mundur sekitar 10-15 meter dari bantaran, dan rumah itu menghadap ke sungai. Memang tetap rumah panggung dari bahan yang 50% sudah ada di situ. Jadi warga bisa membangun sendiri secara mandiri. Tentu saja dengan bahan bangunan yang sederhana, tapi yang lebih penting bahwa mereka itu bisa tercukupi dengan desain bangunan yang mereka lakukan sendiri. Tak hanya soal proyek Rusunawa yang masih samar, total anggaran proyek penataan bantaran Kali Ciliwung pun belum jelas. Para pejabat justru terkesan menutup-nutupi. Dan perumahan sudah punya dana untuk membangun rumah susun, sudah disiapkan. Tapi besarnya cukup untuk membangun beberapa tower. Kita berusaha melakukan pekerjaan yang tidak hanya katakanlah tidak ramah lingkungan, tapi kita melakukan yang ramah lingkungan, dan kalau masyarakat banyak terlibat, posisi masyarakat terlibat di situ sangat bagus. Hingga kini, para pejabat pemerintah masih saja menyamarkan nilai total anggaran. Sementara konsep relokasi juga masih belum jelas. Maka, sebagian warga bersikukuh untuk tetap tinggal di Bukit Duri. Pengennya mah pengen beli aja, jangan rumah susun dah. Enggak ah. Pengennya rumah biasa aja. Enak kan kita cari rumah begini kan enak. Gondombeng. Ya banjir udah biasa di loteng mah diemnya. Program penataan bantaran Sungai Ciliwung jelas berdampak pada warga. Adalah wajar jika warga merasa berhak untuk mendapatkan informasi sejelas-jelasnya dari pihak yang berwenang. Namun sayang, hingga kini warga masih saja dianggap sebagai pelengkap penderita proyek raksasa pemerintah.